Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma yassir kulli umurina. Allahumma hdina bima dalalna. Allahumma akmina bima da'afna. Innaka anta qawiyyun al-hadi wal muhtadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya, insyaallah taala di pertemuan hari ini dan selanjutnya dan kemarin itu kita mendengar bacaan salah satu di antara kita dari bacaan yang akan kita tafsirkan. Kemudian akan kita lanjutkan dengan penafsiran ayat. Kemudian ketika dibacakan Al-Quran, apa yang kita lakukan ada dua. Satu, mendengarkan dengan baik. Mendengarkan dengan baik. Yang kedua, diam. Ya, siapa yang bisa datangkan dalilnya dari Al-Quran? Wa idza quri'a al-Qur'an fastabi'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kata Allah, jika dibacakan Al-Quran kepada kalian, maka dengarkan dengan baik. Maka dengarkanlah dengan baik. Wa ansitu, kata Allah, dan diam. As-sut itu al-insitut, artinya diam, betul-betul diam termenung. Itu namanya insitu. Diam termenung sambil menghayalkan itu ayat. Itu namanya insitu. Bukan hanya diam saja, ya, tapi diam yang dibarengi pemikiran, diam yang dibarengi tafakkur. Itu namanya ansitu. Kata Allah, la'allakum turhamun. Dengan itu kalian dirahmati. Sebenarnya ini la'alla dalam bahasa Arab namanya litarjih. Tapi ketika dinisbatkan kepada Allah, maka ini ditaukid, penegasan. Dengan kalian mendengarkan dengan baik, dengan kalian diam ketika dibacakan Al-Quran, itu yang menjadikan kalian dirahmati oleh Allah. Ini. Dan kemarin kita sudah katakan tentang makna rahmat. Makna rahmat satu, dosa-dosa diampuni. Dua, derajat diangkat. Segala kebutuhan dicukupkan. Sempit menjadi luas. Kita terhinakan menjadi termuliakan. Kegelapan dada menjadi terang benderang. Itu namanya rahmat. Nah, betul. Sekarang kita membacakan bacaan qiraah al-ab Faiz Habibullah Ta'ala. Betul, paling betul. Masykur wa mahsyur. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. Famma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Jazakumullah khair ala qiraat ini.
kita akan membuka ayat fadlu iftahu kutubakum. Buka bukunya, buka Al-Qur'annya, semuanya sudah dihadapkan Al-Qur'an. Sekarang diperhatikan surah. Nah, saya mau meroja. Apa makna surah? Suatu ayat yang terkumpul. Dikatakan surat kalau berkumpul beberapa ayat. Ya, dalam suatu kesatuan itu baru dikatakan surat. Yang kedua Al-Qari'ah. Ini apa ini? Nama dari nama-nama hari kiamat. Ya, kita sudah jelaskan ada berapa nama-nama hari kiamat. Saya disebutkan satu kemarin berapa 10. Ya, kurang lebih 10. Al-Qiyamah, Al-Haqqah, At-Tammah, As-Sakhah, Al-Qari'ah. Sekarang kita akan mempelajari makna qari'ah. Makna qari'ah. Qari'ah, perhatikan. Ya, dari makna qari'ah. Kalau saya mengatakan qara'tul babah, saya menggedor pintu itu dengan kencang. Ya, kayak begini. Saya begini. Ini namanya qara'tu al-minbar. Nah, itu namanya. Jadi ini nanti perhatikan al-qari'ah. Perhatikan di situ ada alif lam sebagai tanda apa ini? Isim. Yang kedua, kalau ilmu tambahan ketika ada alif lam namanya ma'rifah. Artinya goncangan yang diketahui. Ya, ketukan yang diketahui yaitu ketukan hari kiamat. Ya, jadi kalau qara'a artinya ditulis, qara'a artinya ketukan. Qara'a artinya ketukan. Koma gedoran. Koma goncangan. Jadi ini nanti bumi ini akan diketuk, akan digedor. Jadi kalau kita biasa itu kalau tidur nah tiba-tiba datang Pak Kiai sahur. Biasa kita tidur kita bangun hari kiamat itu begitu. Tadi kalau Pak Kiai masih punya hati, ya, ketika menggedor. Kalau ini tidak, gedorannya mengguncangkan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ya, sampai-sampai saking dahsyatnya gedorannya, langit-langit yang tergantung itu jatuh. Ya, bumi yang kokoh dipenuhi dengan gunung-gunung yang menancap ke bawah itu sampai terangkat, sampai berbenturan antara satu gunung dengan gunung yang lain. Yang kita lihat begitu megahnya itu langit, saking besarnya dahsyatnya itu gedoran, sampai langit pun pecah. Ya, semua planet-planet yang di atas langit itu saling bertabrakan. Antara matahari dan Mars, antara Saturnus, Venus, apakah itu nama-nama planet semua, itu semuanya baku hantam-hantam. Saking dahsyatnya ini getaran, saking dahsyatnya ini gedoran, sampai 7 lapis langit pecah. Ya, dan seluruh isinya saling berbenturan. 7 lapis bumi itu semua mengeluarkan. Ya, nanti akan kita tafsirkan lagi tentang ya bagaimana mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Semuanya itu yang berapi-api di dalam lepuk-lepuk semua. Ya,
ketika nanti dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ya makna qara'a apa tadi? Ketukan, gedoran, goncangan. Ya, jadi kita diketuk seperti orang-orang katok-katok. Seperti orang digedor, orang digoncangkan, itu semuanya masuk. Ya, dan sekali lagi sampai wanita-wanita hamil melahirkan apa yang dihamilinya sebelum waktunya. Ya, jangankan hanya manusia. Ya, sampai kata ayat Allah Azza wa Jalla, ya, sampai unta-unta bunting pun ditinggalkan. Ya, unta-unta yang gambar Ferrari kalau kita sekarang itu ditinggalkan. Kenapa? Semua orang lari. Ya. Wa akhraja apa? Di dalam Al-Qur'an ketika dikeluarkan malaha yauma idzin tuhaddithu aktsaraha. Malaha apa yang terjadi? Ya, tadi kata yauma idzin tuhaddithu aktsaraha. Pada hari itu Allah mengabarkan apa yang dikabarkannya. Nah, sekarang kita masuk di ayat, perhatikan Al-Qari'ah. Al-Qari'ah adalah Bilal, Nugra, Al-Qari'ah apa? Nama dari nama-nama hari kiamat. Sekarang saya lagi jelaskan Mal-Qari'ah. Kata Allah, tahukah kalian apa hari kiamat sekarang? Apakah Allah tidak tahu sehingga dia bertanya sama kita? Tahu. Apakah Allah tidak tahu sehingga dia bertanya sama kita? Tahu pasti. Tapi kenapa bertanya? Seperti Padir, tahu ini sekarang lagi belajar nih. Virus. Itu menunjukkan supaya ada perhatian. Yang kedua kata para ulama litanbih wali ta'zim. Untuk supaya kita mengambil perhatian dan ini juga dalam bentuk pengagungan. Ya. Seperti dalam surah Al-Qadar. Ya, tentang Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Ya, kemudian apa kata Allah? "Wa ma adraka ma lailatul qadar." Tahukah kalian? Ini litambi wa ta'zim. Ya, dan ayat-ayat intinya suatu perkara yang agung. Kata Allah, di sini ada dua. Mal-Qari'ah. Tahukah kalian tentang apa itu goncangan yang akan saya goncangkan? Gedoran yang akan saya gedorkan? Ketukan yang saya akan ketukkan? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Dan betul-betul tahukah kalian? Ya, tentang apa itu Al-Qari'ah. Perhatikan. Di sini tazimnya 3. Peringatannya bahwa dahsyatnya 3 kali. Sudah ada Al-Qari'ah, ma adraka. Nah, ini litazim juga ini. Betul-betulkah kalian tahu? Ya, Al-Qari'ah Allah lagi ingatkan lagi, jadi sudah 2 kali. Tapi tadi ma adraka di sini litazim untuk kita. Atadri. Kalau saya mengatakan, Pak Ustaz, atadri man Israil? Tahukah kamu itu Pak Ustaz siapa yang bertanya? Seperti hadis Jibril. Nabi ketika bertanya dan malaikat Jibril, Nabi tanyakan kepada Umar, atadri man Israil? Apakah kamu tahu Umar siapa yang bertanya? Seperti kata Allah, ma adraka, ya, ma adraka man Qari'ah. Ini jawabannya. Sekarang tadi kita sudah ceritakan tentang apa itu Al-Qari'ah, bagaimana kedudukan Al-Qari'ah. Sekarang apa yang terjadi pada Qari'ah itu? Kata Allah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari ketukan itu terjadi,
ya, manusia akan menjadi bagaikan apa? Kasur-kasur yang terhampat. Jadi kalau kita ini sekarang permadani terhampat, kasur terhampat, artinya bumi ini yang tinggi menjadi datar. Tidak ada lagi gunung-gunung. Ya, semuanya terhampat. Manusia berada dalam hamparan. Tidak ada lagi yang tinggi-tinggi bangunannya, pokoknya semuanya manusia saja. Tidak ada tinggi, tidak ada rendah. Gunung-gunung tidak ada tinggi, tidak ada rendah, semuanya rata. Saking kerasnya itu ketukan sekarang. Seandainya ada bom yang terlempar di masjid ini sama di BLK, kira-kira masih ada bangunannya di BLK sama ini masjid atau tidak? Masih ada. Apa yang ada kalau bomnya yang bisa menghancurkan satu wilayah putranya? Coba lihat Palestina. Ya, gedung-gedung 20 lantai, 30 lantai. Tapi ketika dibom satu kali, rata tidak? Rata. Ya, bayangkan. Jadi kalau ini jadi 10 kali 10 jadi baru bomnya untuk ukuran 1 kilo kali 1 kilo yang bernuklir, ya. Jangankan ini rata, bisa jadi walaupun langsung ini ini, ya, longsor langsung. Ya, langsung rata, yang di sana rendah, di sini tinggi, langsung sama rata. Begini juga ini. Ya, digoncang, akhirnya ini bangunan goyang. Goyang, akhirnya roboh ke samping, kemudian digoncang. Sekarang, kalau saya ambil nasi, saya kasih penuh di atas piring, saya goncang begini, tanpa penutup, kira-kira jatuh-jatuh nasinya tidak? Yang tinggi tadi menjadi rata atau tidak? Begitulah itu. Ya, nugrah. Betul. Diperhatikan. Sekarang kita masuk di ayat lagi. Perhatikan. Wa takunul afwan yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Di hari yang manusia menjadi bagaikan firash. Ya, firash itu kasur-kasur yang terhampat. Kata Allah, kenapa? Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ai fi intisharihim wa tafarruqihim. Disebabkan pada saat itu manusia telah menyebar, telah berpisah-pisah lari. Ya. Ketika lari sudah dari saudaranya. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Ya, seorang akan meninggalkan saudaranya. Ya, yauma yafirrul mar'u li akhi wa ummi wa abi. Nah, tinggalkan nih mamanya, bapaknya, tinggalkan nasi. Kenapa ada suara? Kayak kita kalau gempa, kira-kira ingat bapak atau tidak? Jangan. Biasa orang lain keluar, waktunya terjadi gempa Gunung Merapi, waktunya Palu, waktunya Aceh, banyak bahkan keluar tanpa busana. Ya, banyak orang lari di langsung. Nah, ini nih, tidak sadar. Ada orang lari, bayangkan, tidak sadar. Ternyata lari, ya kayak kebakaran. Saya pernah punya teman, terjadi kebakaran dahsyat di Pasar Terong. Bayangkan, sampai kulkas yang besar itu nangkap. Nah, kasih keluar dari rumahnya. Ketika disuruh kasih masuk itu kulkas di rumahnya sudah dibalik ya. Tidak bisa dibayangkan dari lantai 3. Nah, angkat turun lantai 2. Bisa? Bisa. Ketika sudah madap ini, angkat itu biar ngaduain asis tadi. Bayangkan. Kenapa? Karena saking paniknya. Saking paniknya, bayangkan. Ya, sama aja dengan ini. Ya, terkadang juga kita. Ya, kalau tak bangkit, ya segala yang berat menjadi ringan. Nah, ini. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya, fi intisharihim wa tafarruqihim.
Kenapa manusia pada saat itu bagaikan kasur yang terhampar? Disebabkan mereka telah menyebar, mereka telah berpisah-pisah, wa dhahabihim wa maji'ihim. Ada yang pergi, ada yang datang. Pokoknya manusia pada itu sibuk. Min hayratihim mimma hum fi. Ka'annahum farashun mabtuthun kama qala fi ayatin ukhra ka'annahum jaradun muntashirah. Ya, mereka itu bagaikan sudah kasur-kasur yang terbentang. Sebagaimana dalilnya dari ayat lain. Perhatikan, Ibnu Katsir menafsir ayat dengan ayat. Ka'annahum jaradun mustanshirah. Bagaikan belalang-belalang yang berterbang, yang tersebar. Ya, kalau kita lepaskan ini bulu belalang, semuanya sekali-kali loncat sana loncat sini. Ya, nah begitu juga manusia. Ketika terjadi getaran ini, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Qad sarat ka'annahu sub al-manfush. Ya, pada saat itu bayangkan gunung-gunung kal'ihni. Apa makna ini di situ? Seperti bulu-bulu yang ya, seperti bulu-bulu yang berterbangan. Ya, larung-larung berterbangan sekarang. Ya, perhatikan. Ditahu misalnya kalau kita kibas ini karpet, banyak larung-larung atau bulu-bulu yang berterbangan. Ya tidak? Dari mana? Dari debu dan pasir? Pasir. Kalau kita kibas itu karpet, ada terbang-terbang, begitulah nanti jadinya ini bulu-bulu. Bayangkan kalau digoncang itu gunung, saking kerasnya goncangan sampai semua kuat-kuat menjadi lemah. Ya, batu-batu keras menjadi batu-batu kecil mani. Coba lihat itu. Ya, kerikil yang ada. Itu kan dari ledakan. Ya, entah ledakan palu-palu atau di bom. Coba lihat semen. Ya, semen itu yang ada di pangkep. Itu kalau mau diaktifkan, diledakkan, langsung menjadi bagaikan debu yang berterbang. Makanya itu Tonasa kalau mau diledakkan, itu warga ada di sana tempat tahbis suka diganti senya, suka diganti bangunannya. Kenapa? Ya, karena terjadi getaran. Dia tinggal di pesisir gunungnya Tonasa. Itu Tonasa kalau mau diledakkan, ya, itu bayangkan kalau satu gunung begini, ya, digali bor, sampainya bisa di tengah-tengah disimpan bom. Ya, 3, 5, 1 titik, 1 titik, 1 titik. Sudah itu langsung diaktifkan, menjauh, diaktifkan, langsung bagaikan debu yang berterbang. Yang tadi tinggi jadi rendah, yang tadi muncul jadi rata. Nah, itu yang rata diambil mespakator, alat tarik-tarik, dimasukkan di mesin, diolah, baru di-packing nih jadi semen. Nah, begitu. Nah, ini juga yang jadi bagaikan debu yang berterbangan. Akhwat, masih bangun semuanya? Ada yang tidur? Yang tidur dikasih tidur lagi. Ya, artinya dimatikan saja. Ayo, hadir. Perhatikan. Kata Allah Azza wa Jalla, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Ya, dan pada saat itu menjadilah gunung-gunung bagaikan debu yang berterbangan. Allahu Akbar. Ya. As-suf kata ad-dhahak was-siti. Fa amma man thaqulat mawazinuh. Allah ingatkan. Apa kaitannya sekarang? Ya, perhatikan Bilal, perhatikan. Apa kaitannya tentang hari kiamat? Kemudian Allah menceritakan tentang amalan-amalan. Artinya, perhatikan, kata para ulama,
Tidak usah kalian, Ustaz, kapan itu terjadi hari kiamat? Hari Jumat. Benar. Terjadi hari kiamat hari Jumat. Tidak ada keraguan di dalamnya. Karena tidaklah terjadi hari kiamat kecuali di hari Jumat. Tapi Jumat kapan? Depan. Jumat ini kan Jumat depan, tahun depan, 10 tahun ke depan tidak ada yang mengetahui. Ya, tidak usah sibuk-sibuk. Ya, mencari hari kiamat apa, tidak usah. Tapi apa yang Allah ingatkan? Kalau terjadi hari kiamat, persiapkan ya bekal menjemput hari kiamat. Karena kiamat seseorang adalah kematiannya. Kiamat setiap orang adalah kematiannya. Dan hari kiamat pasti terjadi. Yang menjadi pertanyaan adalah bekal apa yang telah engkau persiapkan untuk menjemput hari kiamat? Itu yang menjadi pertanyaan. Makanya Allah ingatkan, adapun orang-orang yang lebih banyak kebaikannya, ya, fahuwa fi 'isyatir radiyah. Ya, Imam, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhoi. Jadi kalau mau diridhoi oleh Allah, ya, apa inti kebaikan yang harus kita lakukan? Harus kebaikan kita lebih banyak, lebih berat. Tapi apa kata Allah? Wa amma man khaffat mawazinuh. Ada yang mengatakan isyatin radiyah artinya jannah. Isyatin radiyah, kehidupan yang diridhoi adalah surga. Nah, ditulis. Ayo, Bilal. Nah, ditulis. Yang tadi, ya. Al-mabthus kal-farashil mabthus. Kal-farashil mabthus. Bagaikan kasur-kasur yang terbentang. Nah, itu. Bagaikan kasur-kasur yang terbentang. Sama dengan disebabkan. Nah, jadi saya ini namanya Gharaibut Tafsir. Jadi ayat-ayat yang saja ini bagaikan kasur yang terbentang. Apa itu maksudnya? Nah, itu yang tidak ditahu, yang kita jelaskan. Kal farashil mabthut sama dengan, ya, bagaikan yang kasur-kasur terbentang, sama dengan disebabkan tersebar dan terpisahnya. Bagaikan disebabkan tersebar dan terpisahnya. Koma pergi dan datangnya. Ya, artinya terhampar kita karena ada yang pergi, ada yang datang, begitu. Selanjutnya, makna radiyah. Isyatin radiyatin. Kehidupan yang diridhoi. Akhwatnya menulis semua. Alhamdulillah. Isyatin radiyah, kehidupan yang diridhoi. Makna. Ya, isyatin radiyah sama dengan kehidupan yang diridhoi sama dengan surga. Kehidupan yang diridhoi sama dengan surga. Sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya kehidupan kita diridhoi? Berkah sebanyak-banyaknya. Mengamalkan amalan sebanyak-banyaknya. Karena kata Allah, barang siapa yang amalan kebaikannya lebih berat,
maka baginya kehidupan yang diridhoi, artinya baginya surga. Sama jika man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sama dengan ayat ini. Wa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Tapi kata Allah, wa amma man khaffat mawazinuhu. Tapi barang siapa yang timbangannya lebih ringan, fa ummuhu hawiyah. Fa ummuhu hawiyah. Sekarang ummu, ibu. Sekarang kenapa di sini dikatakan ummuhu, ke ibunya? Ya, perhatikan. Ummu ini hawiyah, artinya dia jatuh. Dia akan kembali kepada ibunya terjatuh. Sekarang saya akan memaknai, perhatikan. Ya, perhatikan. Kenapa di sini dikatakan fa ummu, tempat kembalinya, ya dia akan terjatuh di situ. Artinya ummu itu dikatakan ketika alif ketemu mim, artinya sesuatu tempat kembali. Makanya ummu dikatakan karena di situ tempat kembalinya kita. Ya, maka perhatikan. Kalau kita biasa stres yang sangat dahsyat, tidak ada lagi. Semua orang membenci kita. Semua orang menghina kita. Semua orang meremehkan kita. Ketahuilah bahwa tempat kembali yang tidak meremehkan kita adalah ibu. Bagaimanapun jahatnya kita, seandainya kita pembunuh, semua orang meninggalkan kita, ketahuilah ada seorang ibu yang tetap menerima kita. Ya, kalau ibu kita benci hanya beberapa waktu, hakikatnya hatinya itu dia tetap kasihan sama kita. Bagaimanapun nakalnya kita, bagaimanapun panrasu-rasunya kita, ya, tapi kalau ibu tetap dia bisa menjadi tempat kembali kita, tempat kita curhat, tempat kita mengeluh, itulah ibu. Tempat kita kembali. Nah, di sini makanya Allah kabarkan, ya, tentang fa ummu hawiyah. Tapi di sini tempat kembali yang jelek. Tempat kembalinya bagi siapa yang lebih ringan amalan kebaikannya, hawiyah. Hawiyah ini nama dari nama-nama neraka. Tulis hawiyah. Nama dari nama-nama neraka. Hawiyah, nama dari nama-nama neraka. Ya, jadi tadi saya sudah jelaskan kenapa dikatakan ummu. Ummu artinya tempat kembali. Ya. Tapi yang dimaksudkan tempat kembali di mana? Di hari kiamat. Di hari kiamat. Ya, di hari tempat kembalinya manusia. Tapi ada orang yang kembali di hari kiamat. Jadi kenapa dikatakan kembali? Perhatikan. Kita dulu tinggal di mana? Nenek moyang kita tinggal di mana? Di surga. Baru pergi bermusafir ke bumi. Bermusafir, bermusafir. Ya, dia diasingkan. Kenapa? Karena melanggar. Diturunkanlah dia di bumi. Nanti akan kembali ke rumahnya, ke surga kembali. Nabi Adam di mana dulu tinggal? Surga. Rumah pertamanya Nabi Adam di mana? Surga. Dia akan kembali ke surga. Dan sudah memang kembali ke surga. Ya. Kalau kita kembali, tapi kembalinya kita ada dua. Bisa kembali ke surga, bisa kembali ke neraka. Neraka apa? Tergantung kita kembali banyak dosa atau tidak banyak. Seperti juga surga yang akan kita tempati tergantung. Semakin besar banyak kebaikan yang kita lakukan, semakin tinggi, semakin hebat, semakin dahsyat surga yang akan kita dapatkan.
Nah ini ya. Jadi hawiyah nama dari nama-nama neraka. Wa ma'wahumun nar. Tempat kembali mereka neraka. Ini di ayat lain. Dalam qiraah lain boleh dibaca fa ummu hawiyah wa ma'wahumun nar. Ya. Wa ma adraka ma hiya. Sekarang ma adrak. Ini untuk apa tadi? Tambih wa ta'zim. Ya. Ma hiya. Tahukah kalian apa itu hawiyah? Apa itu hawiyah? Tahu? Narun hamiyah. Neraka hawiyah itu, neraka hamiyah itu, mahiyah itu adalah narun hamiyah. Ya, api yang bergejolak. Ya, yang sangat panas. Ditulis narun hamiyah adalah artian api yang sangat panas. Api yang sangat panas. Yang sangat kuat. Api yang sangat panas, yang sangat kuat. Lahapannya. Nah ini beda ini. Tingkatan api itu bertingkat-tingkat seperti saya tanya. Api korek sama api kompor yang mana lebih panas? Kompor. Api kompor sama api pembakaran yang kita iring atau embung dari satu gerobak kayu yang mana lebih panas? Satu gerobak kayu dengan 5 gerobak kayu yang mana lebih panas? 5 gerobak kayu dengan satu gunung yang dipakai bakar Nabi Ibrahim yang mana lebih panas? Satu api gunung yang dipakai bakar Nabi Ibrahim sama gunung yang betul-betul sudah menyala, yang mana lebih panas? Yang betul-betul menyala. Satu gunung yang betul-betul menyala dengan anunya dari kereta api yang sudah dikapek-kapek. Jadi dari gunung diambil itu yang bara api, itu yang jadi gunung. Untuk yang kasih jalan kereta api. Baru dikapek-kapek sama mesin, dipanggang konekos itu. Yang mana lebih panas? Yang jalannya dari kereta api, di kereta api. Ya itu yang kasih menyala tutut. Ada telur api. Itu api ya itu. Itu api diunggas. Ada bunyinya. Itu. Ya. Dari mana? Dari anak gunung. Diambil, dijadikan bahan bakar. Itu lebih panas tadi. Ini baru api dunia. Sedangkan dalam riwayat walaupun ada kelemahan, api dunia dibandingkan api yang paling panas di dunia itu baru 99 kali lipat dibandingkan api akhir. Ya, artinya 1:100. 1:100 api dunia. Ya, sedikit lagi Fatir selesaikan. Ya, narun hamiyah. Ya, alhamdulillah ini ya, narun sudah sudah api, hamiyah lagi, menyala lagi, sudah api, membara lagi. Kalau kita jatuh di tangga, jatuh ini di tangga, nah timpaki lagi tangga, celaka di atas kecelakaan tidak? Celaka. Naik ini mau kasih ganti lampuan. Ya, qadarullah kita jatuh. Sudah jatuh ketimpa tangga lagi. Sama ini, sudah dikasih api, dinyalakan lagi apinya. Na'udzubillah ini. Ini yang menjadi
hadirin di pelajaran tafsir. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau makan dulu atau bagaimana? Makan dulu baru kita belajar. Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma yassir kulli umurina. Allahumma hdina bima dalalna. Allahumma akmina bima da'afna. Innaka anta qawiyyun al-hadi wal muhtadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya, insyaallah taala di pertemuan hari ini dan selanjutnya dan kemarin itu kita mendengar bacaan salah satu di antara kita dari bacaan yang akan kita tafsirkan, kemudian akan kita lanjutkan dengan penafsiran ayat. Kemudian ketika dibacakan Al-Quran, apa yang kita lakukan ada dua. Satu,